Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum materi pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga dalam kesempatan ini kita diberkati dan mendapatkan perlindungan dari Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tak Astu Swaha. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, istirahat yang cukup, berolahraga yang cukup. Yang paling penting adalah perhatikan protokol kesehatan dan ingat selalu berdoa. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Astanga Yoga dan Moksha. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan hakikat moksha. Yang nomor 2 adalah membedakan tingkatan-tingkatan dari moksha. Yang nomor 3 adalah menjelaskan bagian-bagian dari Astanga Yoga. Yang nomor 4, menganalisis manfaat dari pelaksanaan Astanga Yoga dalam kehidupan. Merumuskan realisasi pelaksanaan ajaran Astanga Yoga dalam mencapai moksha. Yang terakhir, yang nomor 6 adalah menyajikan secara tertulis hasil analisis tentang ajaran Astanga Yoga. Nah, mengingat banyaknya materi yang harus disampaikan pada Astanga Yoga dan Moksha, maka Ibu akan batasi hanya pada 3 sesi saja, yaitu tujuan pembelajaran yang nomor 1 itu menjelaskan tentang pengertian dan hakikat hakikat moksha. Yang nomor 2 adalah membedakan tingkatan-tingkatan moksha, dan yang terakhir adalah menjelaskan bagian-bagian daripada. Baik, apa itu moksha? Ya, sebelum kita membahas tentang apa itu moksha, di sini Bu sudah persiapkan video. Silakan kalian simak dan tonton isi daripada video ini. Wait, video. Video.
ใหญ่ที่ตนสร้างมาเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้นไปห่วงแห่งภพจบลงที่ใจเห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัจจ์จากความจริงของเมืองแห่งกายตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะคืนสู่ดินหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งเราทั้งหลายต่างถูกรัดรึงด้วยกามและตัณหาดังแมงมุมที่วางสายใยกลับติดใยที่ตนสร้างมาเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้นไปห่วงแห่งภพจบลงที่ใจเห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัจจ์จากความจริงของเรื่องแห่งกายตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะคืนสู่ดินเปิดดวงตาเห็นความสัจจ์จากความจริงของเมืองแห่งกายที่เคลื่อนไหวในลมหายใจที่มีแต่ปัญญาYa, tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Ya, selanjutnya Ibu akan bertanya, apa itu moksa? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tadi setelah kalian sudah menyimak video yang Ibu berikan? Apa itu moksa? Moksa adalah kebebasan atau kelepasan. Jadi, secara etimologi, moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata muk yang artinya membebaskan atau melepaskan. Anggap na ada yang kita komunikasi bersama. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami, dimengerti apa yang Ibu sampaikan tadi? Baik, Ibu akan ulang kembali. Moksa berarti kelepasan atau kebebasan, bebas dari ikatan duniawi, bebas dari reinkarnasi. Ya. Jadi, apa itu moksa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu moksa? Ya, baik sekali. Moksa adalah tercapainya ketenangan dan kebahagiaan yang kekal abadi, atau sering disebut dengan suka tanpa wali duka, bersatunya Atman dengan Brahman. Ya. Ya, baik, ada yang bisa menyimpulkan apa arti moksa? Siapa yang tahu apa itu moksa? Baik, akan anak-anak, siapa yang bisa menjawab apa itu moksa? Baik, Ibu akan sudah dijawab tadi sama Sri. Jadi, moksa itu adalah tujuan dari agama Hindu, yaitu kelepasan atau kebebasan dari keterikatan keduniawian dan tercapainya ketenangan dan kebahagiaan yang kekal abadi, atau yang sering disebut dengan suka tanpa wali duka, dengan menyatunya Atman dengan Brahman serta terbebasnya dari punarbawa.
atau yang sering disebut dengan moksa tam sariram yaja iti dharma. Baik, untuk selanjutnya tadi kita sudah menjelaskan, Ibu sudah menjelaskan secara panjang lebar apa itu moksa. Moksa itu mungkin kalau kalian ketahui, orang yang bisa mencapai moksa adalah pasti pikirannya adalah orang yang sudah meninggal. Jadi moksa itu tidak hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah meninggal saja, tapi manusia juga moksa juga bisa dapat dicapai semasa orang itu hidup, ya. Asalkan kita mampu meyakinkan, menumbuhkan suatu keyakinan yang ada pada diri kita. Ya, di dalam ajaran agama Hindu, keyakinan itu disebut dengan Pancasrada. Ada 5 keyakinan di dalam agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Adapun bagian-bagian daripada Pancasrada adalah, ayo, siapa yang dapat menjelaskan atau menyebutkan bagian-bagian dari Pancasrada? Ya, coba sekarang Ibu berikan pada Sunarsi, apakah bisa menyebutkan bagian-bagian dari Pancasrada? Ya, bagus sekali. Jadi Sunarsi sudah hafal sekali dengan bagian-bagian daripada Pancasrada. Yaitu apa, anak-anak? Nomor 1 adalah percaya dengan adanya Brahman. Ya. Yang nomor 2, percaya dengan adanya Atman. Pancasrada bagiannya yang ketiga adalah percaya dengan adanya karma pala. Yang keempat, percaya dengan adanya punarbawa. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Ya. Inilah yang merupakan dasar daripada keyakinan kita di dalam agama Hindu. Ya, tadi ada disebutkan bahwa kita percaya dengan adanya Brahman, percaya dengan adanya Atman. Atman juga sering disebut dengan roh atau jiwa. Jadi, di antara makhluk hidup ciptaan Tuhan, manusia memiliki suatu kelebihan, yaitu yang disebut dengan, karena manusia itu memiliki sabda, bayu, dan idep. Itu sering disebut dengan Triprabana. Ya, sehingga manusia itu disebut dengan makhluk yang sempurna di antara makhluk hidup ciptaan Tuhan yang ciptaan Tuhan. Jadi di antara makhluk-makhluk hidup yang lainnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia itu adalah dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki 3, yaitu apa yang 3 itu? Bayu, sabda, dan idep. Sedangkan binatang hanya memiliki 2 pramana, yaitu sabda dan bayu. Tumbuh-tumbuhan memiliki eka pramana, yaitu bayu saja atau tenaga. Ya. Itu. Kemudian karma pala. Karma pala ini adalah hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Ya, salah satu contohnya adalah ketika kita menanam padi, maka hasil yang kita peroleh adalah padi. Ketika kita menanam padi, tidak akan mungkin hasilnya adalah jagung. Demikian anak-anak. Ya, jadi sudah bagus sekali karena kalian mungkin sudah belajar semalam. Ya. Kemudian pembagian daripada Pancasrada yang keempat yaitu punarbawa atau disebut dengan samsara atau disebut juga dengan reinkarnasi. Re artinya kembali. Jadi punarbawa adalah kelahiran kembali atau kelahiran secara berulang-ulang. Baik. Pembagian daripada Pancasrada yang terakhir yaitu percaya dengan adanya moksa. Moksa ini adalah merupakan tujuan yang terakhir atau tujuan yang tertinggi. Ya. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan secara panjang lebar bahwa untuk mencapai suatu tujuan maka kita harus menumbuhkan atau mempunyai suatu keyakinan yang tinggi, keyakinan yang tebal. Jadi umat Hindu itu mempunyai banyak cara atau jalan untuk mencapai tujuannya. Salah satunya adalah 4 tujuan hidup dalam agama Hindu disebut dengan Catur Purusa Artha. Ya, Catur Purusa Artha.
Anak-anak, siapa yang dapat menyebutkan bagian-bagian daripada catur purusa arte? Ya, coba Sri Rustika sebutkan bagian-bagian daripada catur purusa arte. Terdiri dari apa saja catur purusa arte itu? Ya, bagus sekali. Jadi, catur purusa arte itu terdiri dari yang nomor 1 adalah dharma, yang nomor 2 adalah arta, yang nomor 3 adalah kama, yang nomor 4 adalah moksa. Ya, itu tadi sudah disebutkan oleh Sri Rustika. Bagian-bagian daripada catur purusa arte. Itu terdiri dari dharma. Dharma ini adalah kebaikan atau kebenaran. Arta ini adalah harta benda atau kekayaan. Kemudian kama ini adalah suatu keinginan atau nafsu. Yang terakhir adalah moksa. Apabila kita sudah mampu melepaskan diri dari ikatan duniawi dan memperoleh semuanya ini dharma, arta, kama ini diperoleh berdasarkan atas dharma, maka yang menjadi tujuan kita yang terakhir adalah untuk mencapai yang disebut dengan keabadian atau moksa, pastilah bisa tercapai. Yaitu moksa adalah tujuan yang terakhir daripada agama Hindu dan merupakan tujuan yang tertinggi. Ya. Seperti dijelaskan di dalam kitab Brahma Purana, yaitu pada halaman 228 ayat 45 yang dinyatakan Moksanam Sariram Sadharma, yang artinya bahwa tubuh ini adalah sebagai alat untuk mencapai moksa. Maka selama kita hidup, peliharalah dengan baik. Ya. Baik, karena kita untuk bisa mencapai kepada yang terakhir yang disebut dengan moksa, ya, ini kita juga harus melalui beberapa tahapan atau beberapa tingkatan. Yaitu tingkatan moksa yang pertama adalah samipya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan samipya? Ya. Sunarsi, coba jelaskan pengertian daripada samipya. Ya, bagus sekali. Samipya adalah merupakan suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan para maharsi. Ya, dilakukan oleh para yogi atau para maharsi. Jadi, ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah mempunyai tingkat spiritual yang sudah tinggi. Artinya, beliau-beliau ini adalah sudah mampu melepaskan diri dari ikatan duniawi. Tingkatan moksa berikutnya yang nomor 2 adalah sarupya atau sadarmya. Suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan, seperti halnya Sri Rama, Sri Krishna, Buddha. Ya. Walaupun Atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, jadi beliau ini adalah dewa atau Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang menjelma ke dunia sebagai mengambil perwujudan seperti Sri Krishna, Sri Rama, Buddha. Ini adalah sebagai penyelamat dunia dari kehancuran, dari keangkaramurkaan. Ya. Tingkatan moksa yang ketiga adalah salokya. Salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan beliau Atman telah mencapai tingkatan dewa, yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Baik, untuk tingkatan yang terakhir, yaitu sayujya.
Coba Sri Rustika jelaskan pengertian daripada sayujya. Sayujya adalah suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi di mana Atmantra dapat bersatu dengan Tuhan yang Esa. Dalam keadaan seperti inilah sebutan Brahman Atman Aikyam yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kita untuk hari ini, yaitu Astanga Yoga dan Moksa. Seperti yang Ibu katakan tadi, karena terbatasnya waktu, maka Ibu batasi hanya sampai pada sesi yang ketiga, yaitu selanjutnya adalah Astanga Yoga. Baru sih. Astanga Yoga. Jadi Astanga Yoga, adapun bagian-bagian daripada Astanga Yoga nomor 1 adalah Yama. Yama adalah pengendalian diri secara jasmani. Pengendalian diri secara jasmani. Jadi jasmani kita harus juga disucikan. Jasmani dan rohani itu harus disucikan agar menjadi balance, jadi seimbang. Ya. Pengendalian diri pada tingkat jasmani apa saja yang dikendalikan? Yaitu adalah nomor 1, kita tidak boleh menyakiti sesama. Ini yang sering disebut dengan ahimsa. Kemudian satya. Ini artinya kebenaran sejati. Yang ketiga adalah tidak mencuri, yang sering disebut dengan asteya. Yang keempat adalah brahmacharya, adalah pengendalian nafsu seks. Dan yang kelima adalah aparigraha, pandangan dengan kemewahan. Ya. Ini adalah pengendalian tinggi dalam pengendalian diri dalam tingkat jasmani. Apabila kita sudah mampu mengendalikan kelimanya ini, ya, Ibu yakin kalian akan merasa tenang, akan merasa nyaman, sehingga tidak terjadi musuhan di antara teman-teman, tidak terjadi perkelahian. Ya, baik. Bagian daripada Astanga Yoga yang kedua adalah niyama. Niyama itu artinya pengendalian diri secara rohani atau spiritual ya. Siapa yang dapat memberikan contoh pengendalian diri secara spiritual? Ya. Coba berikan contoh satu saja dulu, ya, Sunarsi. Pengendalian diri secara rohani atau spiritual. Yang contohnya adalah meningkatkan kesucian lahir dan batin. Ini disebut dengan apa? Saucha. Ya. Yang nomor 2 adalah santosa, rasa puas diri. Jadi, pengendalian diri yang ketiga yaitu disebut dengan asana. Ya. Sebelum sampai yang nomor 3, ini Ibu lanjutkan dulu ke bagian rohani dulu biar mantap nanti ya. Ya. Kemudian yang ketiga di dalam pembagian panca niyama brata adalah tapa. Tapa itu artinya pengekangan diri. Yang keempat adalah swadhyaya, tekun menuntut ilmu. Yang terakhir nomor 5 adalah iswara pranidana atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi selanjutnya tadi sudah dikendalikan secara jasmani maupun rohani. Sekarang adalah bagaimana kita mampu melanjutkan yang selanjutnya itu dengan untuk bermeditasi dan sebagainya itu melalui asana. Asana adalah sikap tubuh dalam melakukan yoga. Ya.
Kemudian yang nomor 4 bagian-bagian dari Astanga Yoga adalah pranayama. Pranayama artinya napas. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pratihara. Pratihara adalah penguasaan panca indera. Ya. Yang selanjutnya adalah dharana. Ayo, siapa yang dapat menjelaskan pengertian daripada dharana? Coba, Sunarse, jelaskan pengertian daripada dharana. Ya, bagus sekali. Jadi, Sunarse menjelaskan tadi bahwa pengertian daripada dharana adalah pengendalian pikiran yang terpusat pada objek konsentrasi. Ya. Jadi pembagian Astanga Yoga yang berikutnya adalah dhyana. Dhyana artinya pemusatan pikiran yang tidak tergoyahkan dan tenang. Ya. Yang terakhir adalah samadhi. Ayo Sri Rustika, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan samadhi. Ya, baik, bagus sekali. Karena semalam mungkin Sri Rustika sudah mempelajari bagian-bagian daripada Astanga Yoga sehingga sekarang menjawabnya sangat lancar sekali. Sri Rustika katanya samadhi itu adalah penyatuan Atman dengan Brahman. Ya, demikian anak-anak tadi sudah dapat Ibu jelaskan secara panjang lebar mengenai bagian-bagian dari Astanga Yoga, yang itu merupakan poin yang ketiga, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu akan membahas hanya 3 poin saja. Ya, untuk nanti tugasnya silakan kalian buat tugasnya, sudah Ibu share di grup WA dan nanti kirim lewat Google Classroom. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini, Ibu akan tutup dengan mengaturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Ngurim di WA, ngurim nggak Google Classroom gitu? Cek sih ngerti kenapa nih saja. Kemudian yang ngurim, nah, yang ngurim apa